Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Bagus. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami, yaitu mengenai sistem development life cycle. Nah, ini dia. Oke, untuk kelompok kami ini ada sekitar 6 orang dan sudah dibagi dengan roles-nya masing-masing. Pertama ini sistem analis ini oleh Bang Subhan. Developer ini Maulana Saiful Akbar, Orkestra ini Muhammad Zuzun Junaidi dan Erlan Ruslan. Project Manager ini Muhammad Syafiq Agus dan user atau klien ini Krisna Iit Novaludin. Dan project AI Style Advisor ini menggunakan model Agile. Nah, ini dia model Agile merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dan berulang atau iteratif. Agile ini menekankan pada efektivitas kolaborasi tim serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan. Secara sederhananya, Agile ini dapat diibaratkan sebagai proses pembuatan sistem sedikit demi sedikit, lalu dievaluasi hasilnya. Jika masih terdapat kekurangan, maka diperbaiki pada tahap berikutnya. Dengan demikian sistem tidak dibuat sekaligus tetapi dikembangkan secara bertahap. Tuh, jadi model aja itu seperti itu. Ya, contohnya bahasa awamnya, bayangkan kamu lagi masak nasi itu, masak nasi goreng tapi kamu belum tahu bumbunya apa yang paling enak. Daripada langsung masak 10 porsi, kamu masak satu mangkuk kecil dulu aja, kamu coba lalu diperbaiki di mangkuk kedua sampai rasanya sempurna. Poin pentingnya itu bukan sekali jadi, tapi tumbuh perlahan. Jadi makanya itu sedikit demi sedikit. Itu definisi dari mode agile-nya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini diagram siklus agile. Pada diagram ini terlihat bahwa proses agile berjalan secara berulang. Dimulai dari tahap perencanaan, kemudian desain dan pengembangan, dilanjutkan dengan pengujian, tinjauan, dan rilis. Nah, selain itu juga proses kembali ke tahap perencanaan untuk pengembangan selanjutnya. Ini diagram siklus aja, atau ada perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, tinjauan, peluncuran atau produksi. Nah, oke, kita lanjut ya. Fase pengembangan. Nah, di tahapan ini perencanaan dilakukan identifikasi kebutuhan, penggunaan serta penentuan fitur yang dikembangkan. Selanjutnya pada tahap desain dan pengembangan ini, sistem mulai dirancang dan diimplementasikan, kemudian dilakukan pengujian untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Setelah itu, dilakukan tinjauan melalui evaluasi dan pengambilan masukan pengguna, lalu sistem dirilis. Nah, ini kayak perencanaannya tuh kan mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Terus ini menyusun dan memprioritaskan backlog fitur, menentukan fitur yang akan dikerjakan dalam satu sprint, menentukan target sprint. Ini langsung ke dari perencanaan, langsung ke desain pengembangan, membuat tampilan UI UX, mendesain arsitektur sistem, front end, back end, AI model, mengembangkan front end, mengembangkan back end, terus integrasi AI, implementasi fitur sesuai sprint backlog. Terus ini habis dari sini pengujian ini membuat desain tampilan UI UX, mendesain arsitektur sistem, mengembangkan front end, mengembangkan back end, integrasi AI sama implementasi fitur sesuai sprint backlog. Ini tinjauan demo hasil sprint ke stakeholder atau pengguna, mengumpulkan feedback, mengevaluasi apakah sprint goal tercapai, mengidentifikasi perbaikan atau fitur tambahan. Setelah peluncuran produksi, deploy aplikasi ke server atau hosting, konfigurasi database production, monitoring performa, dan penggunaan rilis ke pengguna umum. Ini fase pengembangannya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kelebihan dari Agile.
kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari Agile ini fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, pengembangan sistem lebih cepat ya, terus serta melibatkan pengguna secara aktif dalam proses pengembangan. Nah, di sini kan ada kayak model Agile, penggunaan utamanya fleksibilitas kebutuhan pengembangan kan. Di sini kalian bisa baca. Ini terus kekurangannya ini Agile ini mungkin ada beberapa kekurangan ya, sulit dari dalam mengatur waktu dan biaya mungkin apabila tidak dikelola dengan baik sih. Terus serta membutuhkan komunikasi dan koordinasi tim yang kuat. Ini kekurangan dari Agile sih menurut saya. Dan dia juga banyak nih kan model Agile, tantangan juga banyak sih. Sangat tergantung pada komunikasi, komitmen tim, serta pengelolaan backlog yang disiplin, serta tidak dikelola dengan baik. Jika tidak dikelola dengan baik, fleksibilitas yang menjadi keunggulan dapat berubah menjadi ketidakpastian perluasan ruang lingkup yang tidak terkendali. Ini kekurangannya sih. Lanjut. Nah, ini kan ada contoh penggunaan Agile nih. Penggunaan Agile pada aplikasi yang kita buat nih namanya AI Style Advisor. Ada core function, ada guardrail smart filter dan smart filter nih. Terus di sini juga ada feedback list preview outfit sama production. Nah, di sini penggunaan Agile pada AI Style Advisor. Ada sprint core function, ada guardrails dan smart filter. Dan di sini juga ada feedback list preview outfit dan production. Oke, kita jelasin dulu yang sebelah sini. Di slide ini dilakukan pengembangan fitur dasar berupa sistem chat rekomendasi outfit. Selanjutnya pada sprint kedua ini sistem dikembangkan dengan menambahkan filter agar AI hanya memberikan jawaban yang berkaitan dengan fashion. Yang ini, kalau yang ini tadi dilakukan untuk merekomendasikan outfit nih, yang ini chat dasarnya. Oke, yang sprint kedua itu sistemnya dikembangkan dengan menambahkan filter agar AI-nya hanya memberikan jawaban yang berkaitan dengan fashion. Nah, baru kita lanjut ke sprint ketiga nih. Ini feedback list preview outfit. Jadi sistem ini dikembangkan agar dapat memberikan daftar rekomendasi outfit yang lebih lengkap disertai fitur yang tertinjau gitu. Jadi nanti ada tuh buat kayak rekomendasiin gitu, banyak dari list-listnya nanti banyak. Ntar saya kasih lihat nih aplikasinya, tapi ini masih prototype. Itu yang ketiga. Terus yang keempat ini production ya. Production ini aplikasi dipersiapkan untuk tahap produksi melalui perbaikan bug dan pengujian akhir. Nah, ini intinya mau udah planning selesai lah ini. Nanti disiap untuk pakai dipublikasikan tuh aplikasi finalnya ini di production. Sprint 4 production. Oke, lanjut ya. Nah, ini udah sampai kesimpulan ya. Sebelum kesimpulan mungkin saya sedikit mau ngasih aplikasinya ya, contoh aplikasi prototipenya ya. Kita attention dulu. Nah, ini prototype dari aplikasi AI Advisor, Style Advisor ya. Tuh, di sini tuh ini foto profil lah dari atas. Ini foto profil. Ini today outfit inside. Nah, ini kalau misalkan kalian mau pilih kondangan, kuliah, kerja, cari kerja, hangout, sama date. Nah, ini kalian bisa pilih-pilih deh. Tapi ini masih belum bisa dipencet ya, karena ini masih prototype. Dan yang lain juga ini quick toolsnya nih, itu ada ini mix and match, color palette, color palette, wardrobe, occasion tips. Yang benar ini suggestionnya. Ini ada home, ada chat AI, profile. Profile ini masih
ya kayak gini belum bisa disetting karena ini prototype ya. Terus nah ini saya udah coba sih. Misalnya nanti gambaran awalnya gini, dia bilang, halo saya AI style advisor kamu, ada yang bisa saya bantu soal output hari ini. Jadi kalian kirim gambar, kayak misalkan foto nih, kita kirim. Oh terus di sini kan ada live kamera, kalian bisa live kamera juga, ntar tinggal live aja. Tuh, langsung get AI review, arahin ke tubuh kalian. Ini kalau mau live AI-nya, cuman karena ini masih prototype ya. Ini upload nih buat langsung aja, misalkan kamu nggak mau AI live gitu ya, langsung aja lah kirim fotonya. Nah, misalnya kayak gini fotonya nih, langsung kirim upload. Nah, langsung si AI ini tuh mendeteksi kan gambar baju kamu sudah diterima, sedang menganalisis nih, dideteksi sama dia nih gambar yang tadi. Terus analisis selesai. Baju ini cocok untuk tampilan kasual modern. Berikut rekomendasi pasangan yang pas. Nah, dia langsung nih bikin rekomendasi. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini formal meeting, ada casual Friday, ada smart weekend, ada interview ready, ada yang date night. Ini satu-satu dari kelima rekomendasi outfit ini dari AI style ini beda-beda. Nih, lihat ya, kita coba nih yang formal meeting. Tuh, yang formal meeting ini ya atasannya kemeja navy blue, bawahannya celana hitam formal, sepatunya Oxford coklat tua, aksesorisnya jam tangan silver. Ini beda-beda nih. Nih, ini kan formal meeting nih. Mungkin ini karena ya masih prototype. Ini casual Friday-nya tuh. Beda kan? Atasannya polo biru muda, bawahannya chino abu-abu, sepatunya sneakers putih, aksesorisnya topi baseball. Beda-beda dia. Kalau yang sport weekendnya tuh beda lagi tuh, kemeja marun, jeans hitam, loafers coklat, gelang kulit. Nah, mungkin ini beda-beda gitu. Naiknya juga beda, nah, parfum ya kan beda-beda kan. Nah ini untuk prototipenya ya, ini untuk prototipenya. Oke, kita balik lagi ya, prototipenya begitu. Untuk rekomendasi dari style AI maksud saya AI, nah, gitu ya. Oke, langsung kita ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, model AI ini merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat interaktif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Proses pengembangan dilakukan melalui tahapan perencanaan perancang, implementasi, pengujian, dan evaluasi secara berulang. Penerapan model agile pada AI style advisor ini mungkin sistem dikembangkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan tren. Jadi AI juga bisa mengikuti tren juga, dia ngerekomendasiin yang kayak tadi tuh. Cuman karena apa masih prototype ya, nanti mungkin pengembangan aplikasinya akan berlanjut gitu. Mungkin dari saya presentasi untuk sistem development life cycle ini cukup sampai sini ya. Mungkin kita kasih, nah ini kayaknya kan bagus. Oke, mungkin dari saya cukup sampai sini aja untuk presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya untuk Ibu yang sudah menonton video ini. Selamat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.